Hai, perkenalkan nama saya Putri Manadiwibawa dengan NIM 2107521245. Jadi, di sini saya akan memberikan presentasi tentang apa sih itu dari manajemen SDM sendiri dari buku Torrington. Nah, jadi langsung saja, yaitu apa sih sebenarnya SDM sendiri? Nah, mungkin kita pernah belajar selain manajemen SDM seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Nah, pada dasarnya setiap manajemen itu memikul bebannya sendiri-sendiri. Seperti contoh manajemen keuangan, yaitu tentang bagian keuangan. Kemudian manajemen pemasaran itu dia tentang suatu pemasaran untuk memasarkan sebuah produk pada suatu perusahaan. Dan juga yang terakhir manajemen operasional, yaitu tentang bagaimana cara untuk memproduksi suatu barang. Nah, jadi manajemen SDM sendiri kemungkinan besar memang pengertiannya berbeda dari ketiga manajemen tersebut. Nah, berbedanya kenapa? Karena manajemen sumber daya ini dia lebih membahas dari aspek orang. Nah, aspek orang itu bagaimana? Yaitu aspek orang yang dimana dalam suatu perusahaan itu akan dibuat suatu kompetensi yang dimana akan dipilih orang-orang yang terpilih agar suatu perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, SDM sendiri itu sangatlah berfungsi dalam suatu perusahaan. Mengapa begitu? Karena jika seandainya suatu perusahaan memang tidak mempunyai sumber daya manusianya, maka dalam suatu perusahaan itu kegiatan dalam perusahaan itu akan menjadi tidak teratur atau tidak terkontrol. Nah, fungsinya sumber daya manusia di sinilah yang menjadi patokan utama dalam satu perusahaan. Selain itu juga sumber daya manusia itu dia merupakan suatu dasar dari semua manajemen, tetapi bukan suatu bisnis. Nah, artinya apa? Artinya bahwa SDM ini lebih mematokkan kepada orang-orang yang ada di suatu perusahaan, bukan menggerakkan suatu bisnis. Jadi, sumber daya manusia ini lebih menggerakkan kepada orang-orang sehingga dapat terkontrol orang-orang yang ada di perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, baik, saya akan melanjutkan yaitu ke bab selanjutnya, yaitu mendefinisikan sumber daya manusia sendiri. Nah, jadi mungkin banyak sekali istilah manajemen sumber daya manusia yang memiliki arti atau definisi yang sangat berbeda-beda. Nah, hal itu dijelaskan dalam buku Torrington bahwa dalam manajemen sumber daya manusia ini atau human resource management ini memiliki beberapa pendekatan yang sangat berbeda, yaitu seperti pendekatan-pendekatan yang ada dalam suatu organisasi. Mungkin itu organisasi yang ada dalam perusahaan maupun organisasi yang berada di luar perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, dan juga pendekatan tradisional. Nah, tradisionalnya ini lebih terkait kepada administrasi personalia. Nah, mungkin kalau kita ucapkan ini memang lebih ke arah kurang strategis. Ya, tetapi dijelaskan dalam buku Torrington sendiri ini, memang baru ada dua pendekatan yang ada dalam mendefinisikan sumber daya manusianya sendiri, yaitu pendekatan dalam organisasi-organisasi, dan yang salah satunya yaitu pendekatan tradisional, yaitu seperti administrasi personalia. Kemudian human resource management sendiri atau sumber daya manusia sendiri itu sangat deskriptif. Nah, deskriptif itu maksudnya apa? Karena
dalam human resource management sendiri atau sumber daya manusia sendiri, definisinya itu lebih mengarah pada berbagai aktivitas-aktivitas, baik dia itu organisasi maupun bidang yang lainnya juga. Nah, dalam human resource management sendiri juga biasanya dipilih kepada karyawan yang ada di perusahaan, atau bisa jadi pada orang-orang yang memang terampil dalam sumber daya manusia ataupun lainnya yang digunakan untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, tujuannya ini sendiri mungkin bisa jadi untuk pengelolaan suatu perusahaan yang digunakan baik secara internal maupun eksternal, yang pastinya memiliki suatu hubungan dengan sumber daya manusia sendiri. Nah, kemudian dalam mendefinisikan sumber daya manusia sendiri itu memiliki beberapa peran dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, dijelaskan dalam buku Torrington sendiri, ada beberapa peran manajemen SDM yang mungkin istilahnya digunakan untuk menunjang suatu organisasi ataupun organisasi dalam perusahaan ataupun dalam menjalankan suatu tugas atau kelancaran dalam suatu perusahaan, yaitu adalah sebagai berikut. Baik, dari peran fungsi manajemen sendiri yang pertama adalah tujuan kepegawaian. Nah, jadi dalam tujuan kepegawaian ini sendiri, manajemen sumber daya manusia ini sangat ingin sekali atau membutuhkan staf yang sangat terampil atau bahkan bisa dibilang yang sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang bisa mengelola organisasi baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, kita anggapin aja kalau seandainya suatu perusahaan itu dia tidak mempunyai staf yang kalau dibilang tidak sesuai dengan manajemen sumber daya manusianya. Yang mungkin kalau kita sebagai atasan akan memberikan tugas kepada mereka, namun hal yang kita harapkan atau ekspektasi yang kita harapkan dari pegawai tersebut adalah hasil yang mungkin bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan, namun ternyata hal itu berbanding terbalik dan menghasilkan sesuatu yang bukan yang kita harapkan. Nah, jadi dari tujuan kepegawaian ini sendiri sangatlah penting untuk sumber daya manusia. Nah, selain itu juga dalam kepegawaian sendiri kita memerlukan staf yang sangat terampil dan sangat dibutuhkan untuk perusahaan, yaitu agar kita bisa membagi tugas dan apa sih yang mungkin cocok bagi mereka pekerjaannya yang sesuai dalam suatu perusahaan. Maka dari situlah kita perlu melakukan kompetensi atau mengidentifikasi masing-masing kepegawaian yang ada di dalam suatu perusahaan sehingga kita dapat terampil dan kita dapat mengelola suatu perusahaan itu secara baik dan tidak ada masalah, dan juga kita bisa melakukan semua kegiatan yang ada di perusahaan dengan lancar dan semua tugas yang diberikan kepada pegawai hasilnya itu semua sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan kepegawaian ini memang sangat penting dalam sumber daya manusia sehingga
peran dan fungsi dalam tujuan kepegawaian ini dalam sumber daya manusia harus sangat diperhatikan dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian dalam tujuan kepegawaian sendiri, pasti ada yang namanya pasar persaingan dalam tenaga kerja. Jadi, maksudnya pasar persaingan tenaga kerja sendiri ini seperti apa? Jadi, maksudnya biasanya dalam suatu perusahaan itu sendiri melakukan yang namanya kayak seperti kompetensi itu, yang dimana dalam kompetensi ini sendiri yaitu untuk mengetahui sebagaimana sih keterampilan dalam sebuah pegawai dalam suatu perusahaan itu, apakah dia bagus atau tidak. Nah, dari persaingan inilah dapat diketahui dalam suatu perusahaan bahwa ada yang memiliki keterampilan sangat baik atau bagus sehingga memang sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, dan ada juga yang keterampilannya sangat buruk atau memang sudah tidak bagus dan mungkin bisa dibilang layak untuk tidak dipertahankan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam kondisi seperti itu, perusahaan perlu melakukan yang namanya yaitu pengembangan paket gaji yang kompetitif, dan yang kedua melakukan pengembangan atau latihan dalam suatu organisasi sehingga keterampilan dalam suatu kepegawaian dalam suatu perusahaan itu menjadi baik. Nah, mengapa memerlukan dua hal seperti itu? Karena dengan ada pengembangan gaji yang kompetitif atau yang bisa dibilang gaji yang diberikan tinggi, apabila suatu pegawai itu bisa berubah menjadi lebih baik, hal itu akan berdampak positif bagi suatu perusahaan, karena apabila pegawai tersebut terampil dan bagus dalam suatu perusahaan, maka akan membantu meningkatkan efektivitas dalam suatu perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, yaitu mengapa kita memerlukan pengembangan organisasi dalam suatu perusahaan terhadap kepegawaian, karena dalam suatu organisasi tersebut apabila kita melakukan kinerja atau melakukan pengembangan organisasi dalam suatu kepegawaian yang memiliki keterampilan yang sangat buruk dan rendah, kemudian kita kembangkan lagi untuk memberikan motivasi kepada dia untuk merubah diri, hal itu akan berdampak lagi pada perusahaan yang membuat perusahaan itu menjadi lebih positif di mata orang luar dan juga meningkatkan efisiensi dalam suatu perusahaan menjadi meningkat. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu dari setelah tujuan kepegawaian sendiri, yaitu adalah tujuan kinerja. Nah, apa sih itu tujuan kinerja sendiri? Nah, tujuan kinerja sendiri itu adalah yaitu seperti kita memastikan bahwa setiap orang yang ada dalam suatu perusahaan itu melakukan kinerjanya dalam mengemban tugas atau melakukan tugas secara baik sehingga dalam menjalankan suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam tujuan kinerja sendiri pasti memerlukan manajemen sumber daya manusia. Mengapa begitu? Karena dalam tujuan kinerja sendiri, apabila tidak ada manajemen sumber daya manusia, maka tidak ada yang namanya pencapaian yang optimal dalam suatu kinerja dari kepegawaian sendiri dalam suatu perusahaan. Nah, selain itu juga, SDM sendiri itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap tujuan kinerja ini. Karena dalam tujuan kinerja ini sendiri, SDM itu sangat diperlukan untuk mendisiplinkan kinerja yang ada dalam suatu perusahaan, yaitu seperti dalam melakukan pengembangan dan pelatihan bagi pegawai-pegawai yang ada di dalam perusahaan, sehingga SDM dalam tujuan kinerja ini sangat memang
diperlukan sekali atau dibutuhkan sekali dalam menjalankan suatu tugas yang ada di dalam suatu perusahaan.